Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di Henry Channel ya. Kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Tapi kali ini pembahasan hari ini khusus membahas tentang Mas Iyun dan Sobat Ngarit. Dan kemungkinan mundur totalnya Mas Iyun dari Sobat Ngarit ya. Nanti akan kita bahas. Ini kita lihat dulu apa itu namanya, hal yang terbaru, postingan terbaru dari Mas Yun ini. Kita bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini sekitar 16 jam yang lalu. Bilang drama-drama giliran diajak jujur-jujuran hilang semua. Haha, kekenyangan ya. Oke, itu adalah postingan terbaru Mas Yun ya, belum satu hari ya, sekitar 16 jam yang lalu. Bilang drama-drama ketika diajak jujur-jujuran pada hilang semua. Terus captionnya di akun TikToknya Mas Iyun ya. Captionnya begini teman-teman. Bukan tentang uangnya namun kejujurannya. Nah, kalau dari Mas Abi Reza, yaitu sobat ngarit dari sobat ngarit dari Lampung, sekaligus Yunfa garis keras, itu menyatakan ini beliau menerjemahkan postingan ini terkait dengan orang-orang yang pernah meremehkan Mas Iyun. Yang pernah meremehkan Mas Iyun, kalau Iyun dan Fauzana bisa menikah, dia akan memberikan rumah. Ada yang bernazar seperti itu teman-teman. Aku juga pernah lihat, ada yang bernazar rumah, ada yang nazar tanah, ada yang nazar mobil. Nah, ini konteksnya, kalau Mas Abi tersebut menerjemahkan, itu konteksnya seperti itu teman-teman, untuk menyindir orang-orang yang meremehkan Mas Yun bisa bersatu dengan Fauzana dengan bernazar, seperti itu. Nah, itu konteks terjemahan konten ini menurut Mas Abi ya, bukan menurut saya. Nah, untuk berita terbaru dari Bunda Fauzana bisa dibilang belum ada, cuman untuk dari keluarga Bunda Fauzana itu dari Bada ya. Kemarin itu aku lihat di IG story-nya Bada itu, Bada menyambangi adik bungsunya yang lagi di pesantrennya. Nah, di situ di story tersebut terlihat adik bungsunya itu, yaitu Kamil, sedang tertidur dan dicium oleh ayahnya ya, supaya untuk bangun. Nah, itu berita terbaru dari Bunda Fauzana. Nah, oke, kita lihat lagi hal-hal yang berkaitan dengan Mas Yun dan Sobat Ngarit. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas hari ini. Ini juga postingan terbaru Mas Yun ya, hampir bersamaan dengan postingan yang tadi ini, 19 jam yang lalu. Nah, ini kata-katanya yang ada di sana. Tuhan pernah berkata kepadaku, kamu anak pengembala dari desa dengan ratusan sapi dan kambing. Aku nggak tahu ini, aku ini agak susah menerjemahkan ini teman-teman, karena seperti yang kata-kataku sebelumnya, memang Mas Iyun itu adalah tipikal orang yang agak sulit ditebak teman-teman. Pergerakannya itu agak sulit diprediksi, tapi masih bisa kita lihat pergerakannya. Karena apa teman-teman? Karena kan aku kan juga dalam 1 tahun inilah juga mengobservasi tentang bagaimana sifat karakternya Mas Yun. Aku juga tahu Mas Yun itu sulit ditebak itu ya, karena aku belajar teman-teman, karena aku mempelajari. Makanya setiap gebrakan hal-hal yang dilakukan Mas Yun itu pasti pengikutnya itu sulit menebak. Nah, itu udah banyak kejadiannya. Untuk yang teman-teman ya pengikut lama udah pasti tahu lah, pergerakannya sulit ditebak. Itu salah satu karakter Mas Yun ya, yang harus teman-teman ketahui. Nah,
dari hal-hal yang pernah aku jelaskan, dari konten-kontenku sebelumnya juga pernah aku jelaskan, Mas Iyun itu juga yang kedua teman-teman, itu sifatnya itu adalah dia tidak suka mengumbar-umbar hubungan asmaranya di depan sosial media. Itu yang harus teman-teman ketahui. Sifat itu sobat ngarit, kalau kalian benar-benar mengagumi Mas Yun, kalian harus tahu sifat ini. Makanya ketika beliau klarifikasi di bulan Desember yang nangis-nangis itu tentang cinta itu bukan Mas Yun banget, itu bukan karakter asli Mas Yun. Artinya itu bukan tentang cinta, bukan tentang putus cinta kalau menurutku ya. Karena sifat Mas Yun seperti itu teman-teman. Karena dari bulan September bulan lalu, 1 tahun yang lalu ya, 2024 ya, beliau kan jelas-jelas mengatakan hubungan percintaannya itu di privasi. Nah, karakter yang tadi saya sebutkan, orangnya itu juga nggak mau mengumbar-umbar hubungan asmara, baik putus ataupun intim pun sekalipun dia tidak akan mengumbar-umbar. Nah, makanya klarifikasi bulan Desember yang ramai gonjang-ganjing, yang ramai itu menurutku bukan tentang cinta teman-teman, karena aku berpegang pada karakter Mas Yun itu tadi teman-teman. Terus yang kuteliti juga, karakter Mas Yun itu adalah orangnya tegas teman-teman, orangnya tegas, sikapnya tegas, cukup keras dalam berprinsip. Kalau sudah mengatakan tidak, ya udah enggak. Kalau mengatakan iya, iya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan konten saya yang akan saya bahas hari ini. Konten intinya adalah apakah Mas Yun benar-benar sudah meninggalkan Sobat Ngarit secara total. Nah, ini akan kita kaitkan PK-nya Mas Yun dengan Rido, informasi tersebut dengan karakternya Mas Yun. Nah, di konten di konten ini, di VT ini teman-teman, di VT ini captionnya begini: aku takkan kembali sampai kapanpun, itu terima kasih. Ada emot menangis dikasih 2 teman-teman, cari aja nih, lihat aja yang VT yang ini ya. Terus di sini aku berfokusnya pada ini ya teman-teman, pada caption itu, aku tak akan kembali sampai kapanpun, terima kasih. Ada yang menangis, terus ini ada kode-kode kuburan, artinya sesuatu yang sudah mati. Nah, kenapa konten ini muncul? Kalau menurutku teman-teman, ini kan terjadi setelah PK dengan Rido yang tanggal 23 kalau nggak salah. Nah, itu di sana Rido itu bilang begini teman-teman, yang hura-hura itu gimana? Gimana mas katanya, dia tanya ke Mas Yun, adiknya Mas Yun ya. Leren pisan, aku leren, istilahnya nggak hura-huraan lagi. Nah, hura-hura ini yang kita tahu itu adalah kata ganti untuk Sobat Ngarit teman-teman. Nah, terus diteruskan lagi sama Rido, leren total, iya total. Nah, kalau kita menerjemahkan hura-hura tersebut adalah Sobat Ngarit ya, terus kemudian muncul VT ini, aku tak akan kembali sampai kapanpun, itu terima kasih. Terus ada emot nangis, 2 lagi emot nangisnya. Mungkin bisa kita terima, kalau aku menerjemahkannya ya 80% ya kemungkinan Mas Yun benar-benar mundur total dari Sobat Ngarit. Nah, kenapa? Nah, itu mungkin itu juga yang akhirnya menjawab pertanyaan kita selama
selama ini ya, kenapa Mas Yun memberikan jabatan ketua Sobat Ngarit kepada Mas Roni? Itu mungkin menjawab pertanyaan ini ya. Nah, kemudian dari Mas Roni pun itu juga tidak ada gebrakan untuk apa ya, tidak ada, kalau menurutku ya, aku juga memperhatikan Mas Roni, tapi ya enggak terlalu mendetail ya. Ya kayak nggak ada gebrakan apa-apa kan di Sobat Ngarit setelah pindah tangan ke Mas Roni. Apakah Mas Yun di balik layar juga menyebut atau memesankan kepada Mas Roni udah nggak usah diapa-apain Sobat Ngarit? Kemungkinannya seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah Sobat Ngarit itu setelah dipindah tangankan ke Mas Roni itu udah dibiarkan ya kayak mati pelan-pelan aja komunitas Sobat Ngarit ini. Kalau menurutku ya ada kemungkinan seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa? Nah, ini yang misteri terbesar. Kenapa Mas Yun meninggalkan secara total, leren total, kalau bahasa Jawa nih, leren total dari Sobat Ngarit, nggak cawe-cawe lagi, nggak ngurus dari Sobat Ngarit. Nah, ini coba aku memberikan pendapatku ya. Pertama teman-teman, kalau menurutku ya, kenapa Mas Yun saat ini memberikan kode berhenti total dari Sobat Ngarit? Itu yang pertama, setelah kita akan flashback ke klarifikasi bulan Desember Mas Yun yang mengatakan tentang aku sudah diblok oleh beliau, seluruh akun media sosialku sudah diblok oleh beliau sejak 10.10. Nah, kemudian banyak orang siapapun lah itu, Sobat Ngarit atau bukan, itu menerjemahkan yang dimaksud beliau itu oleh Mas Yun adalah, mereka menerjemahkan ini orang-orang aja menerjemahkan itu, diterjemahkan sebagai Bunda Fauzana. Nah, kemudian hujatan itu bertubi-tubi dilemparkan ke Fauzana oleh netizen, mungkin termasuk juga Sobat Ngarit. Sehari atau 2 hari setelah itu langsung Mas Yun juga klarifikasi kembali. Klarifikasi Mas Yun, kalau teman-teman ingat, seperti ini bunyinya. Intinya, Sobat Ngarit itu tidak boleh menghujat, jangan menghujat, itu pesan Mas Yun yang pertama. Terus di klarifikasi tersebut juga pesan kedua adalah merendah hatilah, jangan menghujat. Nah, itu dipesankan Mas Yun kepada Sobat Ngarit. Tapi setelah klarifikasi tersebut, apakah hujatan itu berhenti atau berkurang ke Fauzana? Oh, enggak, ternyata. Yang kenyataan yang kita lihat itu tambah parah, teman-teman. Tambah parah hujatan pada saat itu ya, bulan Desember, sampai paling tidak sampai 3 bulan ke depannya lah, bulan Desember tahun lalu sampai bulan Maret itu parah, parah hujatannya. Itu yang paling parah hujatan yang diterima Fauzana. Itu macam-macam ya, mulai dari Bunda Dempul, Parutan Kelapa, keluarga Hayati yang dulu terkenal digempar-gemporkan sama entah siapa yang mencetuskan pertama kali. Terus yang paling parah itu hujatan ke Fauzana itu ini teman-teman, tentang masalah booking itu kriminal, itu sebenarnya itu udah kriminal, merendahkan harkat martabat perempuan teman-teman. Itu kata-kata membooking itulah, nah, itu yang paling parah. Nah, terus setelah hujatan yang terjadi kepada Fauzana tersebut, Mas Yun kan kemudian PK dengan cewek-cewek. Mas Yun PK dengan cewek-cewek, banyaklah yang menjodoh-jodohkan. Nah, intinya seperti itulah, banyak menjodoh-jodohkan, akhirnya kan kebanyakannya kan, lebih tepatnya kan ya, di prank aja sama Mas Yun. PK dengan
dengan cewek-cewek itu. Orang-orang banyak yang menjodoh-jodohkan beliau dengan yang paling terkenal kan dengan Aulia dan Putri ya pada waktu itu, dengan Bung Ayu juga. Ya seperti kita tahu saat ini ya itu hanya prank aja ya. Nah, kenapa Mas Iyun akhirnya memutuskan untuk mundur total dari Sobat Ngarit? Ini menurut pendapatku yang pertama itu adalah Sobat Ngarit itu nggak bisa dinasihati. Itu menurut pertama kali. Karena melihat dari klarifikasi bulan Desember, Mas Iyun berpesan dua hal tadi. Jangan menghujat, merendah hatilah. Itu tidak ditaati sama Sobat Ngarit. Nah, kamu bayangin jika kamu jadi seorang ketua, kemudian kamu memberikan instruksi tapi tidak ditaati oleh anak buahmu. Ya, kamu akan merasa, anjir nih anak buahku nggak ini semua, nggak istilahnya nggak taat lah, nggak mendengarkan instruksi yang kuberikan. Dalam kata paling kasarnya adalah anak buahku atau orang-orang yang mengikuti nggak menghargai aku. Wah, itu kata-kata kasarnya. Mungkin Mas Iyun merasa nggak dihargai ketika menjadi ketua Sobat Ngarit, karena ketika beliau udah memberikan instruksi itu tidak diindahkan, tidak dijalankan, tidak diperhatikan. Terus yang kedua, menurutku kenapa Mas Iyun mundur total dari Sobat Ngarit itu adalah ya itu teman-teman, salah satunya ya beliau sangat sayang, menurutku ya sangat sayang dan kasihan sama Bunda Fauzana. Beliau mungkin tidak enak sendiri dengan Bunda Fauzana yang kalau menurutku ya Bunda Fauzana lah yang membesarkan Mas Iyun. Dari aku jujur-jujurannya bukan berarti karena aku orang Pariaman ya. Kita lihat sejarah aja sendiri. Mas Iyun pun pernah bilang di live-nya bahwa yang membesarkan Sobat Ngarit itu adalah Bunda Fauzana. Itu beliau sendiri yang ngomong. Nah, alasan keduanya seperti itu teman-teman. Menurutku beliau sangat sayang dan kasihan dengan hujatan yang dilemparkan oleh oknum-oknum Sobat Ngarit ke Fauzana. Sedangkan Fauzana itu adalah orang yang dia sayang, paling tidak itu menurut opiniku nah, sampai saat ini. Makanya itu jadi salah satu faktor kedua yang membuat Mas Iyun mundur dari Sobat Ngarit. Yang faktor ketiga menurutku teman-teman itu suasananya di Sobat Ngarit pun sendiri sudah nggak kondusif. Kita tahu setelah PK-PK Mas Iyun dengan cewek-cewek itu sampai dari Gung Ayu lah, Tata lah, sampai Aulia lah. Pada waktu itu rentang waktu itu berjalan kan juga Sobat Ngarit itu kan juga heboh karpe dewe ya, heboh sendiri. Maksudnya heboh sendiri, ada yang pengen menguasai Sobat Ngarit lah, ada yang dari Bali yang pengen memberi badan hukum supaya Sobat Ngarit ini punya badan hukum dan bisa dimiliki oleh orang tertentu sembarang kali lah. Nah, itu yang membuat Mas Iyun itu mungkin menurutku makin muak ya dengan Sobat Ngarit. Itu menurutku ya. Nah, karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau aku kaitkan dengan karakternya Mas Iyun ya, ini kan 3 alasan tadi sudah saya sebutkan ya, faktor kenapa Mas Iyun mundur ya. Coba kita flashback lagi ke karakternya Mas Iyun yang saya sebutkan tadi. Karakter Mas Iyun itu adalah dia orangnya susah ditebak. Itu udah aku bilangkan dari tadi. Yang kedua, dia tidak mengumbar percintaannya di sosmed. Yang ketiga, dia orangnya yang kalau menurutku ya orangnya punya sikap yang tegas, keras terhadap prinsipnya yang sudah dipegang. Termasuk ini juga berarti tentang ketika dia memutuskan sesuatu. Ketika dia memutuskan
aku pengen mundur dari Sobat Ngarit, dia akan mundur total, dia akan mundur sepenuhnya. Iya, enggak. Nah, itu karakter Mas Ion menurutku loh ya, itu menurutku. Kalau iya, kalau enggak. Nah, itu juga terjelaskan dengan apa ya, dengan sikapnya selama ini ketika PK. Kalau teman-teman nggak percaya Mas Yun itu punya sikap yang tegas, lihat aja di PK-nya. Ketika ada cewek yang minta PK satu kali lagi mas, kan ya kita tahu lah orang-orang itu kan simpelnya kan mencari koin kan. Ketika PK dengan Mas Yun itu, ketika dia melihat Mas Yun penontonnya banyak, PK sekali kok hasilnya banyak, nah, kemudian kan pasti secara psikologis kan meminta untuk PK satu kali lagi. Mas Yun rata-rata yang selama ini saya amatin, dia tegas. Kalau sekali ya sekali, kalaupun dia mau minta Mas Yun menyetujui untuk di PK satu kali lagi, ketika beliau yaudah satu kali lagi, yaudah dia tetap tegas, ya berarti cuma 2 kali aja udah langsung dikat sama Mas Yun. Di beberapa PK-nya Mas Yun, karakter itu terlihat, karakter tegasnya. Kalau iya, kalau menurutku ini ya ini, kalau menurutku nggak begini ya nggak begini. Nah, itu juga karakter itu juga yang akhirnya kita lihat pada saat ini, yaitu menurutku ya 80% kemungkinan Mas Yun benar-benar mundur total dari Sobat Ngarit ya. Makanya apakah ini juga mencerminkan sikap tegasnya Mas Yun? Aku tak akan kembali sampai kapanpun itu. Terima kasih. Ada emot sedihnya. Ya, emot sedih itu berarti menurutku ya semacam penggambaran ya, Sobat Ngarit itu ya juga berjasa bagi beliau, tapi juga memberi luka juga bagi beliau. Tapi ketika beliau sudah memutuskan untuk mundur total ya, berdasarkan karakter yang saya sebutkan tadi ya kemungkinan besarnya dia akan mundur total. Itu juga akan yang menjelaskan tentang kenapa kandang Sobat Ngarit itu bukan kandang Sobat Ngarit lagi kan namanya, tapi namanya berubah menjadi Oscar Farm. Mas Ion, akun Mas Ion yang dibesarkan oleh Sobat Ngarit itu ditutup sama Mas Ion. Akun yang 5 juta itu, kalau teman-teman tahu kan, itu kan di off kan sama Mas Ion. Yang dipakai akun yang ini, yang sekarang yang 900.000 pengikut. Nah, mungkin itu juga sikap tegasnya Mas Ion ya teman-teman. Ya cukup sedih sih. Ya kemungkinan besar sih menurutku ya Mas Yun benar-benar sudah meninggalkan Sobat Ngarit sepenuhnya. Ya itu aja dulu, kita diskusi di bawah. Kita salam kenal, aku dari Pariaman, sekarang tinggal di Pasuruan. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.